Disunat dan tidak disunat rasanya itu sama apa beda? Dan lebih enak yang mana ya? Yuk kita bahas sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hai sahabat yang insya Allah selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin ya robbal alamin. Pernah gak sih kalian kepikiran atau penasaran kira-kira gimana ya bedanya pisang yang sudah disunat sama yang belum? Khususnya dalam hal hubungan suami istri. Jadi ceritanya nih, aku pernah ngobrol santai sama salah satu teman dekatku. Kebetulan dia non-muslim dan dia cerita soal pengalaman pribadinya. Nah, suaminya itu belum disunat, sementara suamiku sebagai seorang muslim tentu saja sudah disunat. Obrolan itu bikin aku jadi mikir, wah menarik juga ya, ternyata bisa beda banget pengalamannya. Dari situ aku jadi penasaran dan pengen cari tahu lebih dalam soal perbedaan ini, terutama dampaknya dalam kehidupan pernikahan. Nah sahabat, di kesempatan kali ini, aku pengen ngajak kalian semua buat ngobrol dan belajar bareng tentang topik ini. Aku bakal share berbagai sudut pandang dan juga cerita pengalaman pribadi. Bukan buat menghakimi ya, tapi buat nambah pengetahuan kita semua. Jadi pastikan kalian nonton atau simak sampai akhir karena insya Allah kita bakal dapat banyak insight dari bahasan ini. Oh ya sahabatku, sunat atau dalam istilah medis disebut sirkumsisi itu adalah tindakan medis di mana kulit yang menutupi ujung alat kelamin pria diangkat. Biasanya dilakukan karena alasan kesehatan, budaya, atau agama. Di banyak budaya dan agama, termasuk Islam, khitan ini sudah jadi bagian dari tradisi sejak ribuan tahun lalu. Dalam Islam sendiri, praktik ini pertama kali dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan beliau baru disunat saat usianya sudah 80 tahun. Di usia segitu, Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah Ta'ala untuk menjalani khitan sebagai bagian dari ketaatan beliau. Sahabatku yang dirahmati Allah, jadi gini ya, penjelasan tentang sunat ini sebenarnya sudah ada sejak lama, bahkan dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di situ disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menjalani khitan atau sunat di usia 80 tahun. Hadis ini menjadi salah satu sumber utama yang menjelaskan kapan beliau menerima perintah dari Allah untuk disunat. Nah, syariat ini sebenarnya bukan cuma sekadar aturan semata, tapi ada manfaat besar di baliknya. Banyak penelitian medis yang mendukung hal ini. Pisang yang disunat alias alat kelamin pria yang sudah dikhitan ternyata punya tingkat kebersihan dan kesehatan yang lebih baik dibanding yang belum disunat. Kenapa begitu? Karena saat dikhitan, bagian yang biasanya jadi tempat menumpuknya kotoran atau bakteri itu dibuang. Jadi lebih bersih, lebih terjaga dari najis, dan lebih kecil kemungkinan terkena infeksi atau penyakit tertentu. Sementara kalau belum disunat, kotoran atau najis bisa lebih mudah menempel di bagian kulit yang menutupi kepala alat kelamin itu, sehingga lebih rentan terkena berbagai masalah kesehatan. Tapi di sisi lain sahabatku, memang ada juga pria yang memilih untuk tidak disunat. Biasanya ini terjadi pada kalangan non-muslim. Padahal sebenarnya dalam ajaran agama mereka juga seperti dalam Kristen misalnya, dulu juga ada perintah untuk melakukan sunat. Namun sekarang, banyak dari mereka yang memilih untuk tidak melakukannya. Alasannya kenapa? Karena mereka ingin mempertahankan bentuk tubuh aslinya, tidak mau ada bagian tubuh yang dianggap hilang atau berubah. Jadi jelas ya sahabatku, antara yang disunat dan yang tidak, memang secara anatomi ada perbedaan. Dan perbedaan itu enggak hanya soal bentuk, tapi juga berkaitan dengan aspek kebersihan dan kesehatan. Sahabatku yang dirahmati Allah, kalau kita bicara soal pisang yang sudah dikhitan, bagian kepalanya itu selalu terlihat karena kulit penutupnya sudah diangkat. Jadi nggak ada yang menutupinya lagi. Sementara kalau belum dikhitan, kepala pisangnya biasanya tertutup kulit yang bisa ditarik ke belakang. Nah, ini sering terjadi pada anak-anak yang belum sunat. Kadang mereka suka iseng narik kulitnya ke belakang. Perbedaan bentuk ini ternyata juga bisa memengaruhi sensasi dan kenyamanan saat berhubungan suami istri. Banyak yang bilang, yang sudah disunat itu sensasinya lebih nyaman dan nikmat. Ibarat makan pisang, enakan langsung dimakan tanpa kulitnya kan? Kurang lebih begitu ilustrasinya sahabatku.
Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa khitan bisa memengaruhi sensitivitas. Pria yang sudah disunat biasanya kepala alat vitalnya jadi lebih kebal karena terus-menerus terbuka dan bersentuhan langsung dengan pakaian atau udara. Akibatnya, sensitivitas bisa sedikit berkurang, tapi justru ini bikin mereka lebih tahan lama. Sementara yang belum disunat, karena bagian kepalanya tertutup kulit, jadinya lebih sensitif. Hal ini bisa bikin mereka lebih cepat merespons rangsangan, alias lebih cepat keluar. Jadi, ya, sensasinya memang cenderung lebih kuat, tapi ketahanannya bisa jadi kurang. Tapi ingat ya sahabatku, sensasi atau rasa itu sangat subjektif, alias tergantung masing-masing setiap orang. Nggak semua orang merasakan hal yang sama. Buat dapetin gambaran yang lebih luas, aku juga sempat ngobrol dan nanya langsung ke beberapa teman pria, baik yang sudah disunat maupun yang belum. Mereka cerita pengalaman pribadi mereka soal pengaruh sunat terhadap hubungan rumah tangga. Ada yang bilang mereka lebih nyaman setelah dikitan, karena lebih mudah menjaga kebersihan dan rasanya juga lebih baik. Tapi ada juga yang merasa tetap oke meski nggak dikitan, karena katanya sensasinya terasa lebih alami. Jadi sahabatku, balik lagi ya, semua tergantung perspektif masing-masing. Yang penting saling menghormati dan tetap menjaga kesehatan serta kebersihan tubuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, kalau bicara dari sudut pandang pribadi, aku sendiri lebih memilih yang bersih-bersih. Karena ya tahu sendiri ya, perempuan itu kan kadang juga berhubungan secara oral. Nah, kalau bagian itu nggak bersih atau ada sisa-sisa kotoran, rasanya jadi agak risih banget. Makanya, penting banget untuk memperhatikan bukan cuma pengalaman si pria, tapi juga pandangan dari pasangannya istrinya. Aku sempat cari tahu juga dari beberapa pasangan, dan banyak dari mereka merasa bahwa sunat atau khitan itu bikin lebih higienis. Selain mengurangi risiko infeksi untuk pria, juga bisa mengurangi potensi penyakit bagi si wanita, karena area itu jadi nggak gampang terkontaminasi. Tapi tentu ada juga pasangan yang bilang, kalau tidak dihitan memberikan sensasi yang lebih alami dan katanya lebih memuaskan. Walaupun ya itu tadi karena lebih sensitif, biasanya malah lebih cepat keluar. Kalau aku sendiri sih, jujur ya, belum pernah ngerasain gimana rasanya yang nggak disunat. Karena suamiku satu-satunya yang memang udah dihitan sejak kecil. Tapi berdasarkan cerita dari teman-temanku yang pernah punya pengalaman beda, katanya sih sensasinya nggak jauh beda. Tapi mereka juga mengakui kalau bagian yang enggak disunat itu lebih rawan kotor dan biasanya ada sisa-sisa putih yang bisa menempel di balik kulitnya. Jadi meskipun rasanya mungkin hampir mirip, tetap aja soal kebersihan dan kenyamanan itu jadi hal yang penting banget. Apalagi saat hubungan intim dengan mulut, mohon maaf itu jadi agak risih kalau bagian itu enggak bersih. Pasti ngertilah ya sahabatku. Sekarang kita bahas beberapa aspek perbedaan antara yang dikitan dan yang tidak. 1. Tingkat sensitivitas. Perbedaan utama terletak pada seberapa sensitif bagian kepalanya. Kulit penutup kulup itu mengandung banyak ujung saraf, jadi pria yang belum disunat biasanya melaporkan bahwa kepala mereka lebih sensitif. Tapi perlu diingat, sensitif bukan berarti lebih puas ya. Justru kalau terlalu sensitif, biasanya jadi lebih cepat keluar, yang bisa bikin aktivitas itu nggak bertahan lama. 2. Fungsi pelindung kulit kulup. Kulit yang menutupi kepala juga berfungsi menjaga kelembapan. Tapi kelembapan yang berlebihan ini justru bisa bikin area itu gampang lembab dan akhirnya berbau nggak sedap. Sementara kalau sudah dikitan, bagian itu jadi lebih kering dan lebih bersih. Memang sih bisa jadi butuh pelumas tambahan, tapi kebersihannya jauh lebih terjaga. Sahabatku, semua pengalaman ini sangat tergantung masing-masing individu. Setiap orang punya kondisi tubuh yang berbeda dan pandangan yang berbeda juga. Jadi baik yang sudah disunat maupun belum, tetap bisa punya kehidupan rumah tangga yang baik, asalkan sama-sama menjaga, saling pengertian, dan tahu apa yang dibutuhkan pasangan. Tapi kalau aku pribadi, tetap lebih nyaman yang dikitan. Jujur aja, kalau bayangin yang nggak dihitan terus dimasukkan ke mulut, rasanya nggak kuat bayanginnya. Risih banget karena kebersihannya kurang terjamin. Maka dari itu sahabatku,
Kita patut bersyukur sebagai umat Islam yang selalu diajarkan untuk menjaga kebersihan, baik secara lahir maupun batin. Alhamdulillah, semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa jadi ilmu yang membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.